Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Masyarakat sempat digegerkan dengan pemberitaan jual beli organ manusia dengan harga yang fantastis. Mirisnya, organ manusia tersebut didapat dari anak-anak korban penculikan. Warga pun resah. Di beberapa daerah, terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai sosok penculik. Di sisi lain, pihak berwajib masih terus mendalami motif sebenarnya untuk menguak hal tersebut. Akan tetapi, yang tidak kalah menakutkan adalah tentang sebuah fakta lain. Bukan hanya untuk diambil organ tubuhnya saja, korban penculikan juga dijadikan tumbal pesugihan. Yang ternyata ada satu pesugihan yang bisa dilakukan dengan darah orang lain, bukan harus dengan memiliki ikatan darah. Dalam prakteknya, pesugihan jenis ini menyerupai ritual membersihkan suatu kampung yang terkena bala atau malapetaka akibat ulah warganya. Jika dalam ritual balak kampung yang dijadikan tumbal adalah anak gadis pilihan, yakni yang memenuhi syarat untuk penguasa gaib sebuah kampung, sedangkan dalam penculikan tumbal anak-anak korban penculikan, ritual ditujukan untuk suatu kaum atau komunitas tertentu. Itulah sebabnya, kasus penculikan yang marak terjadi dikoordinir oleh suatu jaringan yang terhubung dengan komunitas ataupun organisasi tertentu. Tahun 2017, heboh penculikan anak di seluruh penjuru Nusantara. Pelaku umumnya wanita yang pura-pura gila. Ada juga yang menyamar pemulung, pengemis, pedagang kecil, bahkan ada yang terang-terangan dengan membawa mobil box. Korban penculikan pun semakin terjadi, serentak mulai dari Aceh, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Malang, Kediri, Banyuwangi, dan Bogor. Begitu juga dengan Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Serentak bagaikan hujan lebat yang turun dari langit. Para penculik mengincar anak-anak usia 5-20 tahun tanpa memandang jenis kelamin. Beberapa korban selamat, namun yang lain masih belum jelas keberadaannya. Ini adalah kesaksian seorang pelaku yang mampu sadar dan keluar dari hal musyrik tersebut. Semenjak tahun 2017 lalu, dia ditegur oleh Tuhan dan memilih mengasingkan diri menjauh dari ancaman. Setelah dirasa aman, usai wabah Covid, dia kembali ke sebuah desa di Pulau Jawa untuk bekerja selayaknya manusia normal. Dia memilih membuka usaha gorden dan menceritakan pengalaman pahit yang pernah dilaluinya. Mendung yang berarak mulai tersingkir dengan tidak jelas. Perlahan-lahan berganti cahaya matahari menyemangati langkah kaki para penikmat hidup. Saat hiruk pikuk mulai surut, tampak mobil Avanza putih dengan sopir dan seorang lagi di sampingnya melaju perlahan. Adalah Aiman dan David yang matanya terus bergerak mencari sasaran. Namun terlihat ada kegelisahan di raut wajah Aiman. Lelaki yang berusia mendekati kepala 4 itu tidak tenang. Memang, dalam beberapa hari terakhir hatinya kalut. Entah mengapa ia selalu terbayang dengan masa kecilnya ketika diasuh oleh kakek dan neneknya. Seolah ada panggilan yang mengarahkan dirinya agar mengikuti satu pesan sang nenek, yakni agar dia selalu beribadah dengan rajin. Hal itu pun membuat Aiman merasa rindu saat-saat sholat berjamaah di surah masa kecilnya dulu. Ingatan tersebut semakin menekan jiwanya, sehingga membuat dia tidak tenang dalam melakukan pekerjaan. Ditambah lagi, apa yang dilakukan adalah sebuah kekeliruan dan sebuah pertentangan dengan ajaran agama. Aiman adalah salah satu dari gerombolan penculik anak dengan satu tujuan, yakni untuk sarana ritual pesugihan. Semua bermula pada 2 tahun silam, yakni pertengahan tahun 2015. Kala itu dia menganggur sudah 8 bulan karena PHK dari pabrik. Saat mencari pekerjaan bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Ibnu.
Dia pun diajak dalam sebuah pertemuan yang di sana dilakukan perjamuan, dan bagi Aiman itu seperti pencucian otak. Hanya dalam waktu sekejap dia terhasut dan dengan mudah mengikuti setiap gerakan komunitas itu. Sebuah gerakan penculikan yang bertujuan untuk memperkaya anggotanya. Memang tidaklah banyak pengikutnya, tapi semua melakukan sumpah setia dengan dibimbing seorang pengasuh selayak seorang pejabat. Setelah semua jalur terancang di setiap daerah, persiapan pun dimulai. Dan secara serentak, dilakukanlah penculikan besar-besaran yang dimulai di tahun 2017. Aiman pun ikut terlibat atas iming-iming kaya sampai 7 turunan. Sebenarnya ada penjelasan lain, bahwasanya bukan hanya organ manusia saja yang bisa dijadikan tumbal. Organ binatang pun bisa. Akan tetapi, bukan sembarang hewan. Semisal adalah sapi hitam, kambing telon, kerbau putih, atau kebu bule. Namun jika menggunakan organ manusia, terutama yang anak-anak, maka pesugihan yang disebut sebagai pesugihan barter nyawa tersebut akan lebih bagus. Untuk korbannya dibutuhkan 5 nyawa saja. Dan hari ini adalah korban terakhir yang dibutuhkan oleh Aiman dan rekannya, David. Selama ini, mereka berpindah-pindah wilayah untuk menghilangkan jejak. "Coba kamu dekati anak itu," ucap David ketika memasuki sebuah gang di Jalan Tukat Buaji, Gang Umasari, Sesetan, Denpasar. 2 orang bocah berusia sekitar 8 tahun asik bermain di sana. Dengan ragu Aiman turun. Dia pun mendekati 2 bocah tersebut, lalu mulai melakukan percakapan. Yang satu bernama Luadia, sedangkan yang laki-laki bernama Stephen. Beberapa saat kemudian, Aiman menyuruh Stephen untuk mencarikan penjual pulsa di sekitar. Setelah berangkat, Aiman yang sudah 4 kali sukses dalam penculikan, langsung mengajak Luadia berjalan-jalan naik mobil. David pun tersenyum karena usahanya sukses, dan ia akan segera menjadi kaya raya. Saat mobil melaju, Stephen kembali dengan penuh kebingungan. Dia mencari-cari keberadaan temannya, juga keberadaan Aiman dengan mobilnya, tapi nihil. Segera, Stephen melaporkan kejadian tersebut pada orang tua Luadia, yang dalam kepanikan, keduanya langsung melapor pada pihak berwajib. Sementara itu, dalam perjalanannya, Aiman berubah pikiran. Bayang-bayang dosa yang menghantui membuatnya melakukan perdebatan dengan David. Dengan tegas ia memilih berhenti dan minta pada David agar melepaskan Luadia. Karena David melaju tanpa menghiraukan Aiman, terpaksalah Aiman mengeluarkan belatinya. Dia mengancam akan menghabisi David jika tidak berhenti. Di tepi jalan raya Singapadu, diturunkanlah gadis cilik tersebut. Di sana pula, Aiman ikut turun dan minta maaf, serta berpamitan pada David. Ia siap dengan segala ancaman yang pernah diutarakan ketika mengucap sumpah dulu. Yang terlebih baginya adalah panggilan hati yang memang nyata kebenarannya. Aiman akan berpasrah pada Tuhan dan kembali pada ajaran agama yang dianutnya. Dia melangkahkan kaki, meninggalkan Luadia yang tampak kebingungan. Gadis berusia 8 tahun itu melangkah tanpa arah, kemudian masuk ke rumah warga bernama Pak Nyoman yang juga anggota TNI. Saat ditanya dan menceritakan apa yang menimpa, segera Pak Nyoman menelepon pihak berwajib. Anggota pihak kepolisian Polsek Denpasar Selatan langsung melaju untuk menjemput Luadia. Orang tua dari gadis cilik itu tampak bersyukur karena putrinya terselamatkan. Mereka pun akan lebih waspada dalam mengawasi putrinya tersebut. Sementara itu, Aiman fokus pada hati nuraninya. Ia memilih tidak pulang karena pasti akan dihadapkan pada mara bahaya nyawanya. Dia pun memilih mengasingkan diri di luar pulau sambil melakukan perenungan dan pertaubatan. Sudah setahun, Aiman berada dalam pengasingan. Dia yang masih takut dan waspada dengan orang-orang sekitar, memilih hidup di belantara dengan membangun gubuk di sana. Untuk mencukupi kebutuhan, dia menanam singkong dan melakukan perburuan darat maupun perburuan sungai. Sekali-kali dia pergi ke kampung menjual ikan
untuk membeli beberapa peralatan seperti alat cukur dan alat pertanian. Saat keluar, dia juga mencari informasi melalui berita surat kabar tentang kasus-kasus penculikan. Ada beberapa rekan dari luar daerah yang ia kenal telah ditangkap oleh pihak berwajib, termasuk Ibnu yang telah mengajaknya dulu. Sebagian dari mereka ada yang mengaku sebagai pelaku pesugihan, ada pula yang mengaku sebagai oknum jual beli organ manusia. Bahkan ada yang mengaku jika akan menjadikan anak-anak culikan untuk sarana mencari uang. Anak-anak itu akan dipekerjakan sebagai pengemis. Aiman merasa bersyukur karena dia mampu keluar dari keburukan itu. Dalam persembunyiannya, Aiman belajar melalui buku-buku agama yang ia beli. Dia pun semakin menjadi pribadi yang baik dan benar-benar bertaubat. Di masa-masa awal, dia merasa ada gangguan tak kasat mata yang memburunya. Mulai dari suara letusan yang mengeluarkan cahaya dari beberapa sudut, juga penampakan-penampakan sosok gaib yang sering mengganggunya. Yang pasti, semua hal gaib itu seperti kiriman yang mengancam nyawanya. Tapi keikhlasan yang ditanamkan oleh Aiman menjadi senjata ampuh dalam melawan gangguan-gangguan tersebut. Meski dia tidak melawan, namun semua ancaman itu meredup atas izin Tuhan. Setelah lebih dari 4 tahun dalam persembunyian, Aiman memutuskan pulang ke kampung halaman. Dia bersiap kembali dalam kehidupan yang layak seperti orang lain. Sepanjang perjalanan menuju kampung, ia mengamati setiap titik kenangan masa kecilnya. Sungguh semua telah berubah. Ketika sampai di rumah, adiknya yang memang menjadi tujuan pulang, dia berbaur dan langsung disambut tangis haru bercampur bahagia dari kerabat dan 2 saudara kandungnya. Mereka menganggap jika Aiman yang tanpa kabar telah meninggal dunia. 2 tahun, Aiman dalam proses pencucian otak sebagai penculik, dan hampir 5 tahun dalam persembunyian. Selama itu pula dia tidak pernah pulang dan tidak pernah berkabar. Selanjutnya, Aiman melakukan ziarah kubur ke makam kakek nenek, serta makam ayah dan ibunya, juga kerabat yang lain. Di pemakaman itu, dia berkeluh kesah tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Dia minta restu pada semua ahli kubur. Semoga pertaubatan diterima oleh Tuhan semesta alam. Dan yang terpenting adalah tentang masa depannya kelak. Dia tidak ingin kembali terjerumus dalam keburukan. 5 hari berada di kampung, Aiman membangun sebuah gubuk di lahan milik almarhum orang tuanya. Dia memilih pinjam uang pada 2 adiknya untuk material pembangunan, daripada hidup menumpang pada mereka. Aiman mulai merasa tenang atas apa yang dijalaninya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia mencari peluang kerja dengan berjalan-jalan di pasar tradisional. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan seorang kawan semasa bersekolah di Madrasah Sanawiyah dulu. Dari kawannya tersebut, dia tertarik dengan tawaran, yakni membuka usaha gorden, seperti apa yang ditekuni kawannya itu di sebuah pasar di kota. Namun sebelum terlaksana, Aiman minta agar dijadikan karyawan terlebih dahulu. Dia akan belajar tentang pekerjaan itu. Di hari kedua kerja sebagai karyawan kawannya sendiri, Aiman dipertemukan dengan Ustadz Nurrohim. Beliau adalah putra dari Kiai Adillah, seorang pengasuh sebuah pondok. Dari pertemuan tersebut membuat Aiman berniat menyempurnakan imannya. Dia akan menemui Kiai Abdillah untuk pengakuan dosa, sekaligus tanya jawab tentang apa yang terbaik dan seharusnya ia lakukan. Aiman pun meminta izin pada Ustadz Nurrohim bahwa dia akan datang bertamu di saat Kiai sedang tidak ada kegiatan. Tentu saja Ustadz paham dengan jadwal pondok, sehingga menyuruh agar Aiman bertamu malam nanti sekitar pukul 8. Sesuai arahan Ustadz Nurrohim, malamnya Aiman langsung bertamu. Di hadapan Kiai Abdillah, dia menceritakan semua keburukan di masa lalu yang telah dilewati sebagai seorang penculik dan korbannya dihabisi sebagai tumbal. Beruntunglah kamu, karena Allah telah menyelamatkanmu. Sungguh, Allah Maha membolak-balikan hati manusia, ucap Kiai Abdillah. Disusul kemudian menceritakan tentang pesugihan barter nyawa yang telah dilakukan oleh Aiman. Semenjak zaman kerajaan pertama Nusantara di abad ke-1, yakni Kutai Tua,
Pesugihan barter nyawa sudah ada dan sudah dilakukan, tapi secara tertutup dan tersembunyi. Kemudian berlanjut pada kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Berlanjut lagi pada kerajaan Majapahit di abad 14, dan terus berlangsung hingga sekarang. Dahulu, semua emas di perut bumi dikuasai oleh bangsa jin. Barang berharga itu diminta oleh manusia yang haus akan harta, yang akan diberikan oleh penjaga gaib bila ada barter nyawa. Ada tumbal darah dan ada organ manusia untuk makanan raja jin. Semakin ke sini, organ yang masih suci dan darah murni yang menjadi syarat utama, sehingga banyak yang menumbalkan anak-anak berusia di bawah 20 tahun. Sudah tidak rahasia lagi, karena perburuan emas sebagai pesugihan melibatkan satu kelompok. Hal itu dilakukan karena permintaan tumbal yang banyak, yang tidak akan terkejar jika hanya dilakukan satu atau dua orang saja. Sumpah setia dilakukan seperti pembaiatan, tentu menyangkut ancaman nyawa jika mengingkari. Dan ternyata Aiman mampu keluar dari bahaya tersebut hanya dengan keyakinannya, dengan berpasrah pada Sang Pencipta. Semua serangan gaib seakan ada penangkalnya. Setelah memberi penjelasan, tanya jawab pun terjadi. Kiai Abdillah siap menjadi pembimbing Aiman jika dia kurang yakin akan pertaubatannya. Tidaklah perlu mencari tahu siapa saja orang yang telah dikorbankan. Yang penting adalah membasuh hati dengan iman. Tuhan pasti akan mengampuni. Sampai saat ini, Aiman merasa dikejar dosa atas perbuatannya di masa silam. Namun dia harus tegar dan bisa bangkit dalam kebaikan. Aiman terus bersedekah, meski telah menikah dengan salah satu murabi pesantren Kiai Abdillah. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka